Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Saudara, sebelum kita bersama-sama kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dan yang mengasihi kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami hari yang baru. Tuhan memberikan kami sehat, dan pagi ini Tuhan kami juga bersyukur Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan Engkau memberikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan bersama hari ini akan terus menuntun kehidupan kami dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17. Kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saudara, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Di Masa dan di Meriba. Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu dan akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Ayat yang ke-7, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Surat tema kita pada pagi hari ini adalah adakah Tuhan di tengah-tengah kita. Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, kalimat adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Saudara, dalam terjemahan yang lain, apakah Tuhan menyertai kita atau tidak. Saudara, kalimat ini adalah ucapan atau ungkapan bangsa Israel pada saat mereka berada di Masa dan Meriba. Mereka sedang mencobai Tuhan dan mereka sedang mengomel terhadap Tuhan. Dalam Alkitab dikatakan Israel bertengkar dan mencobai Tuhan. Saudara, Alkitab mencatat pada waktu itu, saudara, bangsa Israel telah melanjutkan perjalanan mereka dan meninggalkan padang gurun Sin. Mereka berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan yang lain. Mereka terus berjalan sesuai dengan titah Tuhan, sesuai dengan pimpinan Tuhan lewat diri Musa. Saudara, di dalam catatan kitab Bilangan pasal 33 ayat 12 sampai dengan 14. Saudara, bangsa Israel berangkat dari padang gurun Sin, lalu berkemah di Dofka. Mereka kemudian berangkat dari Dofka, lalu berkemah di Alus. Mereka berangkat dari Alus, lalu kemudian mereka di Rafidim. Dan di Rafidim inilah, saudara, persoalan mulai muncul kembali.
Mereka tidak menemukan air untuk diminum. Minggu yang lalu saya sudah menyampaikan betapa pentingnya air itu. Dan kita tahu bersama saudara, air adalah kebutuhan yang paling pokok. Kebutuhan yang paling penting pada saat mereka menempuh perjalanan di padang gurun itu. Sehingga saudara, mulailah mereka, bangsa Israel ini marah. Bangsa Israel ini mulai mengomel, mulai bersungut-sungut, mulai bertengkar dengan Musa. Bahkan mereka kembali mempersalahkan Musa. Mengapa Musa memimpin mereka keluar dan meninggalkan Mesir? Mereka berpandangan bahwa Musa memimpin mereka keluar dari Mesir adalah untuk membunuh mereka dan anak-anak mereka dan ternak mereka. Mereka melihat, saudara, Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir adalah untuk mengalami penderitaan demi penderitaan. Mereka berkata kepada Musa, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Saudara, menghadapi bangsa Israel yang sedemikian marah ini, saudara, Musa kembali datang kepada Tuhan. Bagaimana cara menghadapi bangsa ini, saudara? Sebagai seorang pemimpin, Musa tentu saja sadar bahwa bangsa Israel, bangsa yang sedang ia pimpin keluar dari tanah Mesir, ternyata adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang keras kepala, bangsa yang mudah berputus asa, bangsa yang suka bersungut-sungut, suka menggerutu, suka bertengkar, selalu mempersalahkan dirinya sebagai seorang pemimpin, bahkan tidak segan-segan untuk melempari Musa dengan batu. Saudara, Tuhan berkata kepada Musa selanjutnya, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai untuk memukul sungai Nil dan pergilah. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Saudara, sekali lagi, kesulitan yang mereka hadapi pada waktu itu telah terselesaikan dengan baik. Musa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka mereka dapat menemukan air dan mereka bisa menghilangkan rasa haus mereka. Saudara, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari bagian ini, saudara? Saudara, dalam setiap tempat persinggahan yang dilewati oleh bangsa Israel, semenjak mereka keluar dari tanah Mesir, selalu saja ada kesulitan, selalu saja ada pergumulan yang harus mereka hadapi. Mereka selalu menghadapi tantangan di dalam perjalanan itu. Tetapi jika kita mau cermati dengan baik, kita mau meneliti dengan baik, maka saudara dan saya akan dapat menyimpulkan bahwa di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap kesulitan yang orang-orang Israel temui dan hadapi pada waktu itu, pasti selalu ada jalan keluarnya. Tuhan selalu bertindak, Tuhan selalu menolong di dalam setiap kesulitan yang mereka hadapi. Demikian pula dengan saudara dan saya. Kalaupun saat ini hidup kita juga tidak mudah. Kita semua memiliki pergumulan masing-masing. Kita memiliki kesulitan masing-masing. Tetapi saudara, ketika pergumulan itu datang, sesungguhnya Tuhan telah menyediakan dan mempersiapkan jalan keluar yang terbaik bagi setiap kita. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 10 ayat 13 tertulis demikian. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan pada waktu saudara, pada waktu kita ditimpa oleh cobaan, Ia akan memberi jalan kepadamu untuk menjadi kuat supaya saudara dapat bertahan. Saudara, ini satu jaminan bagi kita orang-orang percaya di masa kini. Kalaupun kehidupan kita tidak mudah, kehidupan kita penuh dengan pergumulan, penuh dengan kesulitan, saudara. Tetapi Tuhan sesungguhnya sudah menyediakan satu janji yang pasti kepada kita. Dia akan memberi kepada kita jalan keluar
dan membuat kita menjadi kuat supaya kita dapat bertahan. Saudara, ketika bangsa Israel menghadapi kesulitan dan tantangan di dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan, saudara, mereka selalu menanggapi dengan marah, jengkel, ngomel, sungut-sungut, menyesal karena telah meninggalkan Mesir. Bahkan orang-orang Israel bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Sikap yang demikian tentu saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mempertanyakan keberadaan Tuhan, memeragukan akan apakah Tuhan betul ada di tengah-tengah mereka atau tidak. Saudara, kadang orang Kristen juga marah, ngomel, bersungut-sungut, dan kadang juga bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah keluarga saya? Atau di manakah Tuhan pada saat saya sedang menderita, sedang di dalam pergumulan? Saudara, jawaban atas pertanyaan ini tentu sangat sederhana. Tuhan tetap ada. Tuhan tetap bersama dengan kita di dalam kondisi dan situasi apapun. Maka dari itu, saudara, sikap orang Kristen yang benar ketika menghadapi kesulitan dan tantangan bukanlah menggerutu, bukanlah marah, bukanlah bersungut-sungut, bukanlah kecewa dan meninggalkan Tuhan atau menyalahkan orang lain. Tetapi di dalam kondisi apapun, tetap bersandar kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah salah di dalam segala keputusannya. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Jawabannya adalah tentu Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terkadang kami seperti bangsa Israel yang bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kami ketika kami di dalam kesulitan dan pergumulan. Terkadang kami meragukan, adakah Tuhan itu bersama dengan kami. Tetapi melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami beroleh jawaban bahwa sesungguhnya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Tuhan berkati supaya firman hari ini menguatkan kami dan meneguhkan kami. Untuk kami terus berjalan di dalam setiap pergumulan kami tetap yakin Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.